Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motivi, masih dalam acara Sinau Bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar persiapan penilaian tengah semester 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Simak baik-baik videonya ya. Sobat Motivi, pertama kita akan belajar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, merupakan bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memerlukan pengakuan dari negara lain. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1946. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Sobat Motivi, siapa saja sih tokoh proklamasi itu? Yang pertama, itu ada Insinyur Soekarno yang berperan membaca teks proklamasi. Lalu ada Dr. Andes Muhammad Hatta ikut merumuskan teks proklamasi. Kemudian ada Ahmad Subarjo yang berperan menyusun teks proklamasi. Lalu ada Fatmawati yang berperan menjahit bendera pusaka merah putih. Lalu ada Sayuti Melik yang berperan mengetik teks proklamasi. Sobat Motivi hafalkan ya. Baik Sobat Motivi, lalu makna proklamasi kemerdekaan itu apa saja sih? Proklamasi kemerdekaan memiliki makna antara lain: pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian, apa sih tujuan nasional bangsa Indonesia? Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu Sobat Motivi, upaya apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Berikut ini beberapa upaya yang
dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai pelajar, berkewajiban belajar dengan giat dan tekun. 2. Berprestasi dalam berbagai bidang. 3. Aktif dalam organisasi. 4. Melestarikan kebudayaan. 5. Memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia kepada warga dunia. 6. Giat ikut dalam kegiatan yang positif. 7. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. 8. Mengenang jasa-jasa para pahlawan. Baik Sobat Motivi, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu negara mana yang tergabung dalam ASEAN? Yaitu ada 10. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Thailand. 4. Vietnam. 5. Filipina. 6. Kamboja. 7. Singapura. 8. Myanmar. 9. Laos. Dan 10. Brunei Darussalam. Sobat Motivi, perhatikan, di sini ada lambang ASEAN. Setiap warna pada lambang ASEAN memiliki arti yang berbeda-beda. Sobat Motivi, perhatikan, warna biru memiliki arti keamanan dan kestabilan. Warna merah memiliki arti semangat dan dinamisme. Warna kuning memiliki arti kemakmuran, dan warna putih memiliki arti ketulenan. Kemudian arti simbol 10 ikatan rumpun padi melambangkan seluruh anggota ASEAN yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Kemudian bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. Sobat Motivi, kita lanjutkan peran ASEAN di bidang ekonomi. Pertama, menjadi pusat promosi ASEAN. Dengan adanya pusat promosi, ASEAN dapat membantu para negara anggota untuk memasarkan produk mereka, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. 2. Penyelenggaraan proyek industri. Salah satu upaya ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mendirikan berbagai proyek industri, di antaranya A. ASEAN Vaksin Proyek, merupakan produksi vaksin di Singapura. B. ASEAN Urea Proyek, merupakan pabrik pupuk di Malaysia. C. ASEAN Aceh Fertilizer Proyek, merupakan pabrik pupuk di Aceh. D. Rock Salt Soda Ash Proyek, merupakan produksi abu soda di Thailand. Kemudian yang ketiga, mendirikan kawasan perdagangan bebas. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan, ASEAN menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang disingkat AFTA. Kemudian yang keempat, mendirikan Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang bergerak di bidang koperasi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para negara anggota ASEAN. Kemudian Indonesia berperan sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Kemudian Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, salah satunya mengikuti event kerjasama ASEAN di bidang olahraga yang
melibatkan para disabilitas, yaitu ASEAN Para Games. Kemudian dalam bidang ekonomi, Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal atau MEA. Kemudian Indonesia merupakan anggota CAMEO yang mengadakan berbagai program pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemudian dalam bidang pendidikan, Indonesia membentuk ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS. Lalu Indonesia juga tergabung dalam AFTA. Apa itu AFTA? Yaitu kerjasama negara-negara di Asia Tenggara di bidang ekonomi. Lalu Indonesia juga menjalin perjanjian ekstradisi. Apa itu perjanjian ekstradisi? Yaitu perjanjian antar negara anggota ASEAN yang memproses tersangka kejahatan untuk dikembalikan ke negara asalnya agar mendapat peradilan. Baik Sobat Motivi, kita lanjutkan tujuan kerjasama ASEAN. Pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan ASEAN. Tiga, kerjasama dalam bidang sosial budaya membantu dan penanggulangan narkoba dan penanganan bencana alam dan sebagainya. Kemudian Sobat Motivi, apa saja sih manfaat kerjasama ASEAN? Pertama, memperbesar peluang lapangan kerja. 2. Meningkatkan devisa negara. 3. Memperluas pasar produksi. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian Sobat Motivi, sinau bareng Motivi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.